Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Minggu 10 Januari tahun 2021, berjudul Tujuan Hidup Orang Percaya. Mari kita akan satu hati di dalam doa, menyerahkan waktu ini, menyerahkan setiap hati kita, dan menyerahkan untuk kebenaran firman Tuhan ke dalam tangan kuasa-Nya. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk kami mengikuti ibadah raya. Meskipun ibadah raya pada saat pagi hari ini kami lakukan secara online, namun kami percaya Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Engkau akan memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Buka hati kami Bapa, sehingga setiap kebenaran firman-Mu yang akan hamba-Mu taburkan akan senantiasa bertumbuh di dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita di dalam surat Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Diberkatilah kiranya setiap kita yang membaca, merenungkan, serta menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dikatakan Paulus di dalam suratnya kepada jemaatnya ada di Filipi pasal 3 ayat yang 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Ini merupakan tujuan hidup Paulus, yaitu di mana Paulus di dalam hidupnya merindukan di saat nanti dia akan bersama-sama dibangkitkan dari antara orang mati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, supaya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi inilah merupakan tujuan hidup Paulus di dalam menjalani hari-hari hidupnya bersama dengan Tuhan Yesus. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita sekalian, mengingatkan saya dan saudara sebagai orang-orang percaya, bahwa tujuan hidup orang percaya yang utama di dalam mengikut Tuhan adalah beroleh kebangkitan dari antara orang mati, yaitu masuk ke dalam kerajaan surga, bertemu muka dengan Kristus. Ini yang menjadi tujuan yang utama bagi saya dan saudara, bukan hal yang lain. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar di dalam menjalani hari-hari hidup kita di dunia ini ataupun saat ini kita memiliki tujuan hidup yang benar, yaitu saya dan saudara dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, masuk ke dalam kerajaan Allah, seperti tujuan Paulus saat dia di dalam menjalani hari hidupnya bersama dengan Tuhan Yesus, yaitu supaya dia bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Cara yang pertama adalah
melupakan apa yang di belakangku. Di dalam pembacaan firman Tuhan tadi kita bisa melihatnya bagaimana Paulus menuliskan suratnya ini kepada jemaat yang ada di Filipi. Paulus melupakan apa yang ada di belakangku. Apa maksudnya ini, saudara? Ini berbicara tentang suatu kondisi yang pernah dialami oleh Paulus di masa yang lalu. Kita melihat kondisi Paulus di masa yang lalu adalah dia berada di kalangan orang-orang Yahudi. Saya kira dia adalah orang yang berprestasi. Paulus adalah sangat besar artinya bagi orang-orang Yahudi. Bagi Paulus justru masa lalunya itu merupakan kerugian. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus tidak lagi mengingat masa-masa lalu. Dia akan melupakan masa lalu. Meskipun di kalangan orang Yahudi, Paulus adalah orang yang ternama, orang yang berpengaruh, bisa membuat kehidupan Paulus menjadi orang terhormat. Tetapi bagi Paulus itu merupakan kerugian ketika Paulus mengikut Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi Paulus ketika dia ingin mencapai tujuan hidupnya di dalam menjalani hari-hari hidupnya bersama dengan Tuhan, Paulus harus melupakan apa yang ada di belakangnya. Paulus harus melupakan apa yang pernah dialami masa yang lalu. Jadi dalam hal ini, masa lalu ini harus benar-benar dilupakan, jangan diingat-ingat lagi. Apapun masa lalunya, keberhasilannya, keberuntungannya, popularitasnya dan lain sebagainya, harus kita lupakan semuanya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mengarahkan diri apa yang ada di hadapanku. Paulus mengarahkan diri apa yang ada di hadapannya Paulus saat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-13 di sana dijelaskan apa yang dituliskan oleh Paulus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi hal ini kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ini bagian yang kedua bagi Paulus untuk mencapai tujuannya, supaya Paulus dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus masuk dalam kekekalan, yaitu Paulus mengarahkan diri apa yang ada di hadapannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maksud Paulus mengarahkan diri apa yang ada di hadapannya adalah dia mengarahkan diri pada hal-hal yang kekal, mengarahkan diri kepada hal-hal yang mulia, dan melupakan hal-hal yang fana, saudara. Meskipun ketika dia hidup di dunia ini, saya katakan yang pertama tadi, ya, Paulus termasuk orang yang berhasil, yang populer, tetapi itu adalah hal-hal yang fana. Tetapi dalam hal ini, saudara, Paulus ingin mengarahkan diri apa yang di hadapannya, yaitu mengarahkan diri kepada hal-hal yang kekal, yang mulia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemahaman Paulus tentang mengarahkan diri pada hal-hal yang kekal ini juga disertai dengan tindakan dan perbuatan. Paulus tidak lagi seperti orang yang pada saat itu sebelum ditangkap oleh Yesus. Paulus betul-betul dia bertobat. Dia benar-benar menjalani hari-hari hidupnya hanya untuk Tuhan. Inilah satu keputusan Paulus ketika Paulus mengarahkan diri dari apa yang ada di hadapannya. Bukan hanya pemahamannya ini saja, tetapi dia mau bertindak, mau melakukan hal-hal yang benar. Saudara, ada banyak orang percaya yang walaupun sudah memahami tentang kebenaran, banyak orang-orang percaya yang sudah mengetahui tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi tidak
berdaya untuk melakukan kebenaran. Saya katakan, meskipun banyak orang percaya sudah memahami kebenaran, tetapi tidak percaya untuk melakukan kebenaran. Ketidakberdayaannya ini, saudara, biasanya diakibatkan oleh ketidakberaniannya untuk bertindak. Perlu kita garis bawahi. Banyak orang yang mengetahui kebenaran, tetapi dia tidak mau melakukan kebenaran itu. Mengapa demikian? Karena banyak orang-orang percaya dia tidak berani untuk bertindak. Yang saya maksudkan, kalau akan bertindak hidup benar, nanti konsekuensinya seperti ini, nanti konsekuensinya seperti ini, akan dikucilkan, akan dijauhi, mungkin tidak akan naik pangkat, mungkin tidak akan mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, untuk mencapai tujuan itu Paulus harus berlari sampai dengan tujuan akhirnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika tujuan hidup kita hanya tertuju kepada kekekalan, maka apapun rintangan, apapun yang menghadang, apapun gangguan dari kiri dan kanan, kita tidak akan menggoyahkan semangat kita, tidak akan bisa menghalang-halangi tujuan kita, dan kita akan terus berlari dan berlari. Dalam hal ini, saudara, untuk mencapai tujuan dan berlari dibutuhkan suatu usaha yang tidak setengah-setengah. Ini perlu kita garis bawahi. Dibutuhkan suatu usaha yang tidak setengah-setengah, melainkan dibutuhkan kerja keras sampai mencapai tujuan, yaitu hidup di dalam kekekalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-9 ini, bahwasanya kita sebagai orang-orang percaya yang telah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, artinya saya dan saudara telah menemukan tujuan hidup kita, yaitu iman, yaitu keselamatan jiwa. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi sesungguhnya tujuan hidup orang percaya itu adalah keselamatan jiwa. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-9 ini, tujuan hidup utama orang-orang percaya adalah keselamatan jiwa, bukan hal-hal yang lain, bukan kesenangan duniawi, bukan hal-hal yang bisa menjadikan hidup kita senang di dunia ini. Sebab untuk apa, saudara? Ketika kita memperoleh seisi dunia ini dengan segala kesenangannya, kalau pada akhirnya kita akan binasa, pada akhirnya kita tidak masuk di dalam kekekalan. Seperti di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-26 dijelaskan bahwa Matius pasal yang ke-16, demikian firman Tuhan ayat yang ke-26. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Kemudian ayat yang ke-26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau tujuan hidup saudara saat ini
ketika hidup di dunia ini, ketika menjalani hari-hari hidup kita di dunia ini. Tujuan hidup kita hanya untuk meraih kesenangan hidup di dunia ini. Semuanya tidak ada gunanya. Di dalam Matius pasal 16 ayat 26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya? Saudara, tidak ada gunanya kita meraih seluruh isi dunia ini, harta kekayaan dan lain sebagainya, tetapi tidak ada keselamatan jiwa. Saudara, akan sangat memprihatinkan jika tujuan hidup orang percaya di dalam menjalani hari-hari hidupnya bersama dengan Tuhan hanya untuk memperoleh seluruh isi dunia ini, tidak ada gunanya. Oleh sebab itu kita harus menyadari mulai sekarang bahwa tujuan hidup kita bukanlah dunia ini dengan segala kesenangannya, melainkan tujuan hidup kita di dunia ini adalah keselamatan jiwa, yaitu masuk di dalam kekekalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang mau mengarahkan fokusnya hidup hanya untuk keselamatan jiwa, yaitu kekekalan, maka pada akhirnya akan diterima di dalam kerajaan Allah. Sebaliknya saudara, orang yang hanya ingin menikmati dunia saat ini dengan segala kesenangannya, maka saat berada di balik kematian nanti, mereka akan ditolak Tuhan. Oh, sangat menyedihkan. Banyak orang percaya saat ini yang hidup di dunia di era yang modern ini, tujuan hidupnya hanya untuk menikmati kesenangan dunia, hanya untuk meraih segala kesenangan di dunia ini. Tetapi saudara, setelah di balik kematian nanti, mereka akan ditolak oleh Tuhan. Sebab di dalam firman Tuhan, di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-23 dikatakan, pada waktu itulah aku akan berseru berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya akan membacakan ulang mulai dari ayat yang ke-21, Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kamu bernubuat demi namaku dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun kehidupan kita sehari-hari boleh berkata Tuhan, 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 kita percayanya hanya di mulut saja, tetapi tujuan akhir hidup kita hanya untuk mencari kesenangan duniawi. Pada akhirnya kita akan menyesal, kita akan ditolak oleh Tuhan. Oleh karena itu, saatnya kita menyadari mulai dari sekarang bahwa tujuan hidup kita bukanlah dunia ini dengan segala kesenangannya, melainkan tujuan hidup kita adalah keselamatan jiwa. Sebab keselamatan jiwa hanya ada di dalam Kristus Yesus. Meskipun saat ini kita sudah meraih apa yang kita inginkan, tetapi jangan tinggalkan tujuan utama hidup kita, yaitu keselamatan jiwa. Dengan demikian saudara, maka segala sesuatu yang kita raih saat ini adalah untuk menyimpannya nanti di surga. Apa yang kita raih, apa yang kita capai, prestasi kita, semuanya untuk memuliakan Tuhan. Saya berharap melalui kebenaran firman Tuhan ini akan membuat kita semua sadar
bahwa betapa bahayanya jika saat ini kita mengarahkan tujuan hidup kita hanya untuk dunia ini dengan segala kesenangannya. Mari kita akan mengalihkan tujuan hidup kita hanya untuk keselamatan jiwa. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semuanya. Mari kita akan tutup kepala, kita mengucap syukur untuk setiap firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mengucap syukur Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini. Engkau telah memberikan pelajaran bagi kami, pesan firman-Mu ini Bapa, bagaimana supaya kami di dalam menjalani hari-hari itu kami akan memiliki tujuan yang benar, yaitu keselamatan jiwa. Bukan untuk meraih kesenangan-kesenangan duniawi, bukan untuk meraih seluruh isi dunia ini Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, itu tidak ada gunanya bila mana kami akan kehilangan nyawa kami. Tetapi ketika kami Tuhan mengisi hari-hari kami untuk keselamatan jiwa, yang akan kami kejar adalah kami akan melupakan masa lalu kami. Kami akan mengarahkan apa yang ada di hadapan kami, dan kami akan berlari sampai menuju kepada tujuan yang akan kami capai. Dalam hal ini kami tidak akan menyia-nyiakan waktu. Dalam hal ini kami tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk kami terus berlari dengan penuh semangat, bekerja keras untuk mencapai tujuan. Apapun yang kami dengar, apapun yang kami lihat saat kami berlari, itu tidak akan mengganggu perjalanan kami, tidak akan mengganggu tujuan kami Bapa, yaitu keselamatan jiwa. Ampuni Bapa atas salah dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semuanya yang sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita sekalian.